Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Dodi Suwartana dari APJJ UT Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajarkan tugas 2 dari program studi Basis Data. Di sini terdapat soal berdasarkan Entity Relationship Diagram atau ERD. Di atas silakan Anda buat ke dalam basis data MySQL dan MariaDB yang ada pada XAPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Dengan rincian atribut yang sesuai baik, tanpa berlama-lama lagi kita eksekusi, kita lanjut saja. Untuk pertama-tama kita buka dulu aplikasi XAMPP. Setelah dibuka, tampilan seperti ini. Untuk tampilan awal, kita start dulu Apache sama MySQL. Untuk akses PHP My Admin, tinggal klik admin. Sebenarnya sih saya sudah membuka tadi, nggak apa-apa. Untuk database rumah sakit sebelumnya saya sudah buat, sekarang tinggal membuat tabel saja. Permintaannya di soal buatlah tabel, berarti 6 tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mulai dulu dari tabel pasien dengan atribut 4. Oke, yang pertama jadi pasien, tipe datanya integer karena angka, kita kasih 100. Bila mana ada banyaknya registrasi, pasti angka 100 juga lumayan bisa memadai lah. Terus nomor 2 adalah nama pasien, tipe datanya 4 100 juga bisa. Terus yang ketiga alamat pasien, data varchar kita kasih 150 karena memuat banyak karakter atau huruf untuk alamat. Dan terakhir adalah jenis kelamin varchar, kita menggunakan satu saja. Pada umumnya sih di sistem, eh, pada khususnya sistem manajemen rumah sakit itu biasanya mewakili jenis kelamin itu cuma hurufnya satu saja, misalkan perempuan hanya P dan lelaki hanya L saja. Jika sudah, tinggal disimpan. Kalau sudah, bakal muncul seperti ini. Struktur tabelnya sudah berisi 4 atribut yang terdiri dari ID pasien. Sorry, ini ada typo, kita buat saja nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Dan tabel-tabel selanjutnya tinggal disesuaikan dengan atribut-atribut yang terdiri dari atributnya. Untuk pembuatan tabel juga ada beberapa cara. Untuk pembuatan cara yang saya paparkan tadi itu dia menggunakan input berbasis GUI yang sudah terdapat di tampilan PHP-MyAdmin. Untuk langkah tata cara yang di modul praktikum yang ada di e-learning itu berbeda. Mungkin untuk secara teknis bakal saya gunakan untuk mempersingkat waktu dalam pembuatan video tugas ini. Mungkin saya dengan ini contohnya eh, sintak SQL ini tujuannya untuk membuat tabel administrator. Klik tabel administrator dengan rincian ID admin dengan tipe data integer banyaknya 3 dan primary key auto increment. Dan di kolom kedua atau baris kedua itu terdapat nama admin dengan tipe jenis varchar karakter dengan rentang 30 dan waktu jaga dengan tipe data varchar rentang 100. Untuk baik, kita langsung kirim saja. Untuk pembuatan tabel selanjutnya mungkin saya akan adopsi tata cara yang ada di praktikum, panduan praktikum Prodi Basis Data.
Baik, untuk semua tabel sudah terbuat. Dari pertama adalah tabel administrator, daftar, terus tabel dokter, dokter Amin, terus pasien dan pasien dokter. Sudah sesuai sama soal yang diberikan, buatlah tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Dan rincian atribut yang sesuai. Jika sudah, kita ke desainer. Nah, kita rapikan dulu untuk mempercantik. Ini adalah terbuat dari tabel yang kita sudah buat tadi dan beberapa atribut-atributnya, terdapat beberapa entitas. Nah, untuk tahapan sekarang kita akan membuat relasi. Ada baiknya kita terlebih dahulu menentukan Poregenkei. Nah, bagaimana caranya menentukan Poregenkei? Itu mungkin yang bisa saya jelaskan sedikit adalah ketika sebelumnya kita pas pembuatan tabel dan atribut-atribut yang pas pada saat pembuatannya itu menyertakan primary key, nah itu yang kita jadikan foreign key. Mungkin sebagai contoh adalah yang tadi ID pasien dan ID admin. Baik, kita langsung saja. Ini kita kasih sakit sakit terus di daftar. Caranya adalah eh, cari ID pasien ini, terus cari di menu lainnya, di index, langsung kita oke, dan pastikan muncul icon kunci atau key silver berwarna silver. Terus yang lagi satu adalah ID admin, index, terus lagi pasien dokter, pasien dokter, pasien dokter. Dokter admin. Coba kita langsung create relationship. Oke, ID admin. Untuk on delete-nya kita pakai cascade dan on update-nya juga kita pakai cascade. Oke, terus ID pasien,
Baik, mungkin untuk pembuatan relasi sudah eh, bisa saya buat. Mungkin kurang lebihnya seperti demikian. Untuk tahapan selanjutnya, menginput data di salah satu tabel. Saya ambil contoh tabel pasien saja. Hmm, Insert tambahkan. Hmm, Tambahkan garis baru. Nah, kita isi saja, misalkan nomor ID-nya 1, dengan nama itu suara karena alamat Karang Tasem, misalkan seperti itu, garis kelamin GL, dan terdapat AG dengan nama Sultan Ayu, terus dan kuasa. Oke, kirim. Coba kita langsung kirim. Hmm, Kalau misalkan muncul seperti demikian, dihiraukan saja, langsung saja kita cek di struktur apakah sudah masuk. Sorry, untuk ini sudah masuk. Terus kita buat lagi dua orang. Jadi, maaf, ini yang ID 4, Jogja, misalkan. Baik, udah muncul. Terus untuk memastikan apakah sudah berhasil muncul, kita bisa dicoba mengingat dari panduan dari uh, praktikum, panduan tutorial praktikum basis data. Kita cek dari terminal, MySQL, database untuk melihat database. Sorry, typo. Nah, muncul database-database yang terdapat di phpMyAdmin. Kita pilih database yang kita buat tadi. Terus so, untuk tabelnya dari database rumah sakit terdapat tabel administrator, daftar dokter dan dokter admin, pasien dan pasien dokter. Untuk sekarang kita mencari atau memilih tabel pasien untuk guna apa namanya, membuktikan apakah yang tadi kita tambahkan, yang kita insert datanya apakah sudah tertampil. Kita cek select from
from pasien yang tadi buat dari Suarana Karangasem dan Ayu eh, berarti sudah terinput ya, sudah berhasil terinput. Terus mengingat tadi saya lihat dari panduan praktikum juga untuk memilah pasien dengan jenis kelamin per jenis kelamin mungkin karena seperti ini salad salad nama pasien koma jenis. Benar untuk ya untuk namanya sudah sesuai dengan apa yang tadi kita insert. Kita memfilter untuk mencari nama pasien dengan kelamin laki-laki. Benar adanya yang kita sudah insert tadi, terdapat ada dua pasien yang bernama Iswardana dan Gede. Mungkin itu saja pemaparan dari saya untuk tugas 2 mata kuliah basis data. Terima kasih.